Kalau memang bisa saya mengadu domba, saya adu domba mereka. Coba bayangkan kalau mereka berukun bersekongkol begitu gimana? Rugi kan rakyatnya? Saling menutupi borok gitu kan? Ya, maka ya kalau memang kita bisa adu domba aja. Kasus ini muncul Pak Febri ini adalah ya dikriminalisasi saja oleh Polri itu ada rivalitas antara Polri dengan kejaksaan. Bahkan ini katanya geng Solo dan bukan geng Solo kalau macam begitu ya silahkan aja, itu analisa politik saya tidak bisa membantah, tidak bisa melarang juga siapapun, apalagi ini diduga di oknum penegak hukum ini kan berarti sapu kotor. Kalau perlu ya dibuang. Apa polisi sehebat begitu dalam jangka waktu seminggu bisa mendeteksi rumah dan bisa menemukan barang itu? Artinya ini kan proses ini sudah cukup lama. Hanya karena momentumnya aja mungkin barangkali gitu macam-macam lah. Jadi Mas Boyamin mau bilang bahwa ya tidak apa-apa kalau memang ada rivalitas, ini adalah soal rivalitas antara sebuah institusi penegak hukum yang coklat tua dan coklat muda gitu ya. Bagaimana saya dapat data itu dari mana kalau tidak mencuri atau cara-cara ilegal lah gitu kan? Sampai saya punya hasil pembicaraan orang, typing orang segala macam, kalau saya dapatnya dari mana kalau tidak mencuri gitu kan? Jadi ya sudah, kalau perlu kita tambah adu dombanya. Tapi memang ada kasusnya. Mau dibantah apa? Ada duit nilainya hampir 700 miliar. Sudah ajas bersalah lagi, bukan praduga tidak bersalah. Kenapa? Ada barang bukti kayak begitu, bagaimana menjelaskan? Kalau titipan siapa? Nah, Pak Febri sebagai penegak hukum ketika dititipi barang ini kan malah justru curiga, ini barang dari mana? Kok malah dititipkan begini? Jangan-jangan hasil pencucian uang. Kalau perlu ditangkap, disidik. Kalau memang Pak Febri pengen jadi jaksa agung ya jangan bikin lubang dong. Jangan bikin Anda kotor begini gitu loh. Menerima titipan aja bagi saya udah kotor. Saya sampai berpikir, uang sebanyak itu jangan-jangan pengen nyalon presiden. Kalau nanti ini 4 tahun lagi berarti bisa 1 triliun loh. Kan bisa untuk nyalon presiden gitu. Menurut Anda tepat untuk mengalihkan atau KPK mengambil alih penyidikan kasus? Karena ini kan memang menabrak KUHP. Penyidik polisi memindahkan, jangan pelimpahan, salah nanti kalau pelimpahan kan berkas. Memindahkan gitu, mengalihkan penanganan perkara kepada penyidik lainnya yaitu di kejaksaan. Itu tidak ada. Tidak lumrah. Bukan tidak lumrah, tidak ada di KUHP dan dilarang. Yang berwenang itu hanya KPK. Motif pemberantasan korupsi itu, idealisme itu maksimal hanya 5%. 95% pasti punya motif. Ada wakil bupati menghajar bupatinya supaya dia bisa naik jadi bupati. Motif itu bagi saya halal-halal aja, karena tanpa motif pemberantasan korupsi hambar. Ex Jampitsus Febri Adriansyah sudah ditetapkan menjadi tersangka, tapi masih menjadi polemik karena nggak hanya sekedar jumlah, tetapi ini coba dikaitkan dengan adakah rivalitas antara Polri dan Kejaksaan, adakah kepentingan politik di balik munculnya kasus ini, apakah ini mendadak dengan jumlah yang sangat-sangat besar, apakah ini kriminalisasi, banyak sekali pertanyaan yang memenuhi kepala kita sebagai netizen maupun citizen, sehingga saya sudah menghadirkan koordinator MAKI, Masyarakat Anti Korupsi, Mas Boyamin Saiman yang sudah hadir. Mas Boyamin ini gak hanya sebagai komentator atau pengamat, karena ternyata Mas Boyamin juga adalah salah satu pelapor kasus ini. Yang tadi sebelum nyala kameranya Mas Boyamin bilang jauh atau beberapa tahun sebelum tahun 2026. Mas Boyamin, Anda mungkin bisa cerita awal mula Anda menyajikan data yang Anda miliki kepada penegak hukum, mungkin KPK atau langsung ke Polri waktu itu? Jadi saya ini kan salah satu pelapor kasus Jiwasraya dan Asabri. Otomatis saya masih mengawal untuk lelang sitaan dari barang-barang yang dari 2 perusahaan itu tadi, yang kasus itu gitu kan. Terutama yang Beni Cokro dan Heru Hidayat. Itu kan ada lelangan-lelangan, ada tanker, ada mobil, dan kemudian kemarin ada perhiasan emas, lukisan emas segala macam. Nah, salah satunya itu adalah lelang saham PT Gunung Barak Utama, PT GBU. Nah, dari lelang pertama itu ditawarkan 4 triliun. Tidak ada yang membeli. Terus lelang kedua turun tinggal 1,9 ada yang membeli. Nah, versi saya itu adalah diduga ada manipulasi begitu. Nah, maka saya laporkan KPK di akhir 2024. Ada di jejak digitalnya itu. Bisa dilihat di berita ya, di Google ya? Iya, ada di situ. Akhir 2024? Iya, 2024.
Siapa gitu? Ya bisa aja itu yang yang tanda kutip oknum yang nakal bisa aja aprisal bisa jadi, atau bisa aja oknum di lelang, atau juga justru di kejaksaan, karena apapun itu yang punya kejaksaan. Bisa aja kantor lelang dan aprisal itu mengikuti aja begitu gitu. Dan itu memang lelang pertama tidak ada yang membeli 4 triliun, memang harus diturunkan kira-kira gitu supaya laku. Tapi menurunkan kok jauh sangat separuh. Dan di dalamnya itu ada jalan holding yang dipakai oleh perusahaan lain yang menghasilkan keuntungan itu setahun bisa 1 triliun itu. Karena menjadi kayak jalan tol berbayar begitu. Karena ini di tengah-tengah itu ada jalan holding yang dekat langsung ke sungai. Sementara di sana perusahaan-perusahaan besar, nama-nama besar selama ini juga pakai itu gitu. Nah, itu penghasilannya aja bisa dikapitalisasi sampai 1 triliun. Dan saya membandingkan perusahaan lain yang jualan juga, nilainya sama, kapasitasnya sama gitu kan. Anggap aja 25 juta metrik ton, itu harganya juga di 4 triliunan. Jalan holdingnya lebih kecil gitu. Nah, makanya saya laporkan kepada KPK. Saya tidak melaporkan orang loh ya, melaporkan peristiwanya. Nah, kemudian itu namanya waktu itu koalisinya dengan teman-teman Pak Ronald Roboy, Bang Ronald itu namanya KSKT, Koalisi Sipil berkaitan dengan sistem pertambangan tambang gitu. Kita lapor. Nah, terus karena kesibukan saya jadi pasif, Bang Ronald bulan April 2025 melaporkan kepada Kortas Tipikor. Bahkan tambah dugaan manipulasi suplai batubara kepada anak perusahaan PLN, PLTU, yang sekarang jadi kasus itu. Jadi sebenarnya Kortas Tipikor itu sudah hampir setahun lebih menangani, menyidik. Mestinya kalau saya pasti biasa seperti pelapor-pelapor yang lain, 3 bulan, 6 bulan tidak ditangani, pasti sudah gugat pra peradilan sebenarnya begitu. Tapi karena ini yang aktif Pak Bang Rodat, kita tunggu saja dan kemudian bagaimana berproses. Dan proses itu kemudian data segala macam semakin dikompleti, dilengkapi. Sampai Bang Ronald itu saya tahu dikirimi hasil dari analisanya detail perusahaan apa yang nyuplai ke batubara. Dan caranya dapat dari mana. Ya, saya bisa menjelaskan itu rinci itu. PLTU yang di bawah PLN itu kalori batubaranya harus minimal 4.000 kalorinya, nilai kalorinya. Nah, atau bahkan ada 4.200. Nah, ini ada perusahaan yang membelinya 3.000 kalori, dijual kepada situ, perusahaan PLTU tadi, dibayar dengan kalori 4.000. Nah, ini ada 2 hal, bukan hanya sekedar markup, tapi sebenarnya ini tidak memenuhi syarat, nggak boleh, ini harusnya total loss, bahkan begitu loh. Nah, tapi kenapa perusahaan ini kok tetap bisa menjual barang-barang yang di bawah spesifikasi ini? Karena diduga ada yang mengurus. Mengurus itu rangkaiannya kepada siapa. Bang Rodat malah langsung laporannya itu menyebut nama Pak Febri. Dari tahun 2025 itu? Atau iya, tahun April 2025 itu tadi udah menyebut nama Pak Febri di situ di laporannya loh ya. Meskipun belakangan juga beliau buka juga gitu nama Febri gitu. Jadi sudah seperti itu konsepnya yang batubara. Klaster kedua yang berkaitan dengan Asabri. Diduga ada orang yang ditakut-takuti untuk jadi tersangka. Padahal sebenarnya mungkin juga dia tidak layak tersangka. Karena dia hanya membeli propertinya dari Beni Cokro lah kira-kira kan gitu. Nah, tapi orang ini karena pengusaha besar, ya kira-kira takut sendiri, ya kemudian ada orang lain yang menjadi perantara lah kira-kira gitu. Kalau kamu nggak pengen jadi tersangka, ya bayar sekian. Nah, orangnya kemarin sudah diperiksa dan ngaku, gitu loh. Bahwa dia benar menjadi perantara. Bukan yang ini, yang korbannya tadi, gitu, bahwa dia membayar sejumlah sekian terhadap orang ini. Orang A ini bisa menyambung orang B mungkin juga kepada Pak FA, gitu loh rangkaiannya yang disusun oleh akhirnya kepolisian begitu. Dan yang anak perusahaan Krakatau Steel itu punya piutang kepada perusahaan luar, perusahaan swasta. Nah, ini sebenarnya piutang ini ada bunga kira-kira 2%. Nah, kemudian minta diturunkan menjadi 1% aja, atau bahkan 0% gitu kan, tetap dibayar segala macam. Nah, itu sebenarnya nggak ada masalah. Jangankan potong bunga, potong denda, bahkan diskon aja boleh-boleh aja. Daripada tidak dibayar, tapi masalahnya ada yang nunggangi. Orang yang membantu ngurus supaya dapat pemotongan itu kan ada sedikit juga agak menekan dulu dari induknya Krakatau yang diduga kena masalah. Maka akhirnya terjadi penurunan bunga. Nah, atas peran itu dikasih saham bahkan.
Fee-nya itu saham, diduga saham. Gitu. Yang Dan itu terkait nilainya dengan sebenarnya nggak tinggi lah, antara 10 sampai 20 miliar. Tapi masalahnya kan yang nunggangi. Kayak tadi batu bara itu misalnya, itu sudah, kalau itu sudah jelas melanggar aturan. Kenapa? Yang terjadi kemudian batu bara yang disuplai jelek, akhirnya ketel ini kan menjadi berat. Lama-lama jadi rusak. Itulah yang menyebabkan blackout ini. Iya, blackout itu. Tapi sebenarnya enggak itu juga. Itu hanya bagian dari yang kecil aja. Karena kebutuhan dari batu bara itu bisa jadi 100 juta ton PLN itu dalam 1 tahun. Perusahaan ini hanya 2 juta. Hanya 2% sebenarnya, enggak sampai 3% sebenarnya suplainya. Tapi mestinya dengan pintu masuk ini, ya kalau memang ada dugaan korupsi PLN yang lebih besar lagi harus dibongkar dari pintu ini. Tapi bahwa ini bisa dibayar, padahal kalorinya tidak memenuhi syarat, harusnya tidak diterima. Itu sudah menjadi pertanyaan dan ya, dugaan tindak pidana. Ada diduga yang mengurusi supaya tetap diterima dan dibayar. Tapi apakah timeline yang Mas Boyamin ceritakan tadi bahwa ini sebenarnya laporan dari tahun 2024, kemudian April 2025 juga kemudian ditindaklanjuti lagi ke KPK dan juga ke Korpas Tipikor gitu ya. Oh, 2024 itu ke KPK terlebih dahulu. Tidak ada tanggapan. No respon, tidak ada respon. Ke April 2025. Bang Ronald Roboy ke Korpas Tipikor. Apakah ini cukup menjawab Mas banyak orang yang akhirnya cocok logi bahwa ini kasus ini muncul Pak Febri ini adalah ya dikriminalisasi saja oleh Polri, ada satu banyak sekali cocok loginya, satu ada rivalitas antara Polri dengan kejaksaan, terus ada juga kepentingan politik yang diduga menjadi bagian dari beberapa tokoh yang akhirnya Polri diasosiasikan dengan tokoh tertentu, kejaksaan itu diasosiasikan dengan tokoh tertentu yang akhirnya kemudian orang mempertanyakan, benar ya tidak ada kasus atau dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Pak Febri ini benar atau tidak, atau hanya diada-adakan untuk bisa menjadi bagian dari peperangan antara dua, katanya sih istilahnya coklat muda dan coklat tua gitu. Ya bisa aja, bahkan ini katanya geng Solo dan bukan geng Solo kalau macam begitu, ya silahkan aja, itu analisa politik saya tidak bisa membantah, tidak bisa melarang juga gitu. Ya silahkan aja, kalau saya sejak dulu selalu murni hukum, misalnya dalam kasus Senturi akhirnya pra peradilan saya dikabulkan tahun 2018 gitu kan. 2008 bahkan saya menggugat BLBI Samsul Nur Salim SP3-nya lawan Jaksa Agung, saya dikabulkan Pengadilan Jakarta Selatan ketika mulai masuk Jakarta. Apakah itu kemudian di politik kasus haji kemarin itu juga orang mengatakan ini karena persaingan mau menjadi ketua umum PBNU segala macam, tapi kan saya tidak peduli dengan itu. Bagi saya ada kasusnya. Kedua, siapapun, apalagi ini diduga di oknum penegak hukum ini kan berarti sapu kotor. Kalau perlu ya dibuang. Jangan sampai kita kemudian ini ada sapu kotor, tapi kemudian ada urusan politik begini begitu, terus kita tidak proses, lebih celaka lagi kan? Kira-kira gitu. Dari sisi itu, saya kemudian kalau ini membantahnya cocokologi itu, misalnya, apa polisi sehebat begitu dalam jangka waktu seminggu bisa mendeteksi rumah dan bisa menemukan barang itu? Rumah disentuh, kafe gitu ya? Nah ya, kalau kafe itu sudah, karena ada kaitannya di setahun yang lalu ada Densus menguntit Pak Febri, dipegang. Sebaliknya itu ada orang yang diduga orangnya terkait dengan Pak Febri, namanya Ferry, yang di sebuah hotel kemudian bersengketa dengan orang, akhirnya ditangkap polisi. Bahkan isu mau penggeledahan rumahnya Pak Febri itu pada saat itu malahan itu sudah 6 bulan atau 7 bulan yang lalu. Artinya ini kan proses ini sudah cukup lama. Hanya karena momentumnya aja mungkin barangkali gitu, macam-macam lah. Saya selalu mengatakan motif pemberantasan korupsi itu, idealisme itu maksimal hanya 5%. Oh iya, faktanya gitu ya? Iya, 95% pasti punya motif. Bahkan saya dapat lucu, karena orang putus pacaran, saya dapat data. Serius? Karena ada yang pacaran kemudian menyuplai data kepada... Iya, karena putus gitu kan. Seorang orang keuangan, megang keuangan dipacari oleh direktur. Nah, putus pacaran. Terus bahkan yang megang keuangan tadi di PHK. Gara-gara supaya tidak rame di dalam kantor segala macam. Nah, tapi dia membawa keluar datanya diserahkan ke saya. Bagaimana perusahaan itu menukar duit dolar segala macam untuk siapa, dan ada tersangkanya yang dipegang KPK segala macam, sehingga saya suplai ke KPK. Ya, ada wakil bupati menghajar bupatinya supaya dia bisa naik jadi bupati, atau tidak dapat bagian atau apa. Jadi motif itu bagi saya halal-halal aja, karena tanpa motif pemberantasan korupsi hambar dan mungkin tidak akan dapat sesuatu yang
ikan besar lah kira-kira gitu. Jadi Mas Boyan mau bilang bahwa ya tidak apa-apa kalau memang ada rivalitas, ini adalah soal rivalitas antara sebuah institusi penegak hukum yang coklat tua dan coklat muda gitu ya istilah netizen. Asal kemudian Anda bisa memastikan bahwa benar secara unsur, ada bukti, ada tindak pidana yang memang Anda duga jauh sebelum tahun 2026 ini, dan itu Anda harapkan memang di follow up oleh lembaga-lembaga penegak hukum. Kalau tidak di follow up pasti saya gugat, saya buka semua yang lain kan begitu kan. Itu satu. Kedua, kalau memang bisa saya mengadu domba, saya adu domba mereka. Saya itu kan tidak punya kewenangan apa-apa Mbak Prestin. Jadi tidak punya kewenangan, tidak punya akses kan gitu. Bisa saya apa? Satu, mengadu domba. Kalau kedua, mencuri data aja. Kan gitu kan. Saya manfaatkan betul. Bagaimana saya dapat data itu dari mana kalau tidak mencuri atau cara-cara ilegal lah gitu kan. Gitu. Karena sampai saya punya hasil pembicaraan orang, typing orang segala macam, kalau saya dapatnya dari mana kalau tidak mencuri gitu kan. Jadi ya sudah, kalau perlu kita tambah adu dombanya. Coba bayangkan kalau mereka berukun bersekongkol begitu gimana? Rugi kan rakyat ya. Saling menutupi borok gitu kan. Ya, maka ya kalau memang kita bisa adu domba aja. Itu kira-kira intermezzonya loh ya. Tapi memang ada kasusnya. Mau dibantah apa? Ada duit nilainya hampir 700 miliar. 600 sekian lah gitu kan. Cash loh ya? Iya, cash. Yang di dalamnya ada emas 74 kilogram. Dari teman-teman netizen juga ada yang Monas itu hanya 24. Terus apalagi yang berupa artefak loh ya. Berapa. Yang tertinggi tetap 74 ini. Coba misalnya emas yang di mana ya, di Brunei misalnya, yang kubah masjid atau apa, enggak sampai 50 juga kilogram gitu loh. Ini tertinggi terbesar juga. Ya. Ada yang mengatakan jam termahal apa? Jam Rolex, jam Richard Mille. Ini masih lebih mahal. Jam Pitsus katanya. Mas, tapi Anda juga mempermasalahkan mengenai proses lidik dan sidik yang dilakukan oleh Polri, bahkan sudah dilimpahkan akhirnya ke kejaksaan. Anda menyebut bahwa ini nggak sesuai dengan prosedur di KUHP. Pak Febri bagaimanapun khawatirnya ini akan bisa digunakan di pra-peradilan dan Pak Febri malah justru bisa lepas gitu ya. Sebenarnya kalau pra-peradilan dia menang pun juga nggak apa-apa. Toh nanti ini kan sudah dipindahkan ke Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung memang harus menerbitkan sprindik baru, harus memanggil saksi, baru menetapkan tersangka, kan begitu. Tapi bukankah itu akan bisa menimbulkan kecurigaan? Bener nggak nih Kejaksaan Agung bakal menyidik? Harus kita kawal. Kalau kita bicara kecurigaan paling tinggi, deponoring bisa aja. Kan pernah kejadian pimpinan KPK di deponoring, bahkan 4 orang. Nah, bisa aja mereka jaksa juga iri. Lu itu aja di deponoring, KPK kami minta deponoring, dan mungkin juga di deponoring. Ditutup demi kepentingan umum, karena supaya tidak gaduh segala macam. Karena kepentingan umum dalam undang-undang kejaksaan itu pasal karet betul, tidak ada batasannya. Definisi yang ajak gitu. Enggak ada, gitu loh. Mestinya memang saya maju ke Mahkamah Konstitusi untuk membatasi itu. Saya kan biasa ke Mahkamah Konstitusi untuk memanai misalnya kepentingan umum itu misalnya di luar korupsi, kan gitu. Meminta tafsir ya dari misalnya ini terhadap OPM. Karena supaya dirangkul menjadi bagian Republik, maka mereka di deponoring. It's okay, karena kepentingan umumnya ada. Tapi kalau korupsi apa? Kalau narkoba apa kepentingan umumnya? Teroris apa kepentingan umumnya? Nah, itu kira-kira kan itu. Jadi 3 kejahatan yang istilahnya klaster paling kita anggap kejahatan besar itu adalah teroris, narkoba, dan korupsi. Nah, kan di situ. Nah, maka mestinya enggak gitu loh. Kan kita kalau kecurigaan jangan hanya kemudian akan dipeti eskan, di deponoring. Kan bisa, mari kita kawal jangan sampai itu terjadi semua. Karena kekhawatiran itu makin besar Mas, karena pada saat kita wawancara ini tuh dia setidaknya di berbagai media karena ada momentum pertemuan antara Jaksa Agung, Kapolri, dan juga Panglima TNI, ada Pak Presiden juga. Coba disampaikan narasi bahwa nih kita baik-baik saja, pimpinan ketiga lembaga juga baik-baik saja, kompak-kompak saja, sehingga kemudian kita jadi berpikir nih, ini jangan-jangan barternya adalah oke dikasih ke jaksa, jangan-jangan ya, sekali lagi saya kasih disclaimer ini sebagai cocok logi aja, bahwa jangan-jangan kasus Jampitsus diberikan kepada Kejaksaan Agung, itu adalah ruang aman bagi Nia karena ia adalah bagian dari institusi itu satu kekhawatiran sendiri, tapi juga barternya adalah kejaksaan juga akan melempem untuk bisa mengusut dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan para petinggi atau perwira Polri di BGN misalnya. Itu kan juga suatu hal yang perlu untuk kita khawatirkan, Mas. Betul. Ada, saya pun juga harus curiga ke sana, sama. Karena apapun proses ini bisa ditenggelamkan, dipeti eskan, itu pasti bisa. Karena ini kan memang menabrak KUHP.
penyidik polisi memindahkan, jangan pelimpahan, salah nanti kalau pelimpahan kan berkas, memindahkan itu, mengalihkan penanganan perkara kepada penyidik lainnya, yaitu di kejaksaan. Itu tidak ada. Tidak lumrah. Di KUHP bukan tidak lumrah, tidak ada di KUHP dan dilarang. Kalau dari penyidik itu ke penyidik lainnya karena tidak berwenang. Itu misalnya polisi mengetahui ada gudang handphone ternyata itu tidak dibayar bea cukainya. Dia tidak berwenang menyidik ke penyelundupan karena yang berwenang adalah PPNS bea cukai. Oke, diserahkan ke sana karena memang polisinya tidak berwenang. Pajak juga begitu. Polisi tahu ada penggelapan pajak harus diserahkan ke PPNS pajak, penyidik pegawai negeri sipil pajak. Oke, karena tidak berwenang. Kalau berwenang nggak ada. Apalagi ini kepada jaksa yang fungsinya adalah menerima berkas perkara. Dinyatakan lengkap P21 atau tidak lengkap P19. Disertai petunjuk kan begitu. Ini tidak ada. Maka saya kalau masyarakat saya kasih ilmunya. Bisa aja menggugat pra-peradilan tidak sahnya perpindahan ya, bukan pelimpahan gitu, ya. Karena memang tidak karena atau penyidik gitu berwenang untuk apa? Ya hanya melimpahkan kepada penuntut umum, ini tidak bisa lagi. Kenapa? Yang berwenang itu hanya KPK, itu pun mengambil alih. Itu loh, kalau memenuhi syarat pasal 10 Undang-Undang KPK, ada hambatan, berlarut-larut, diduga ada korupsi dalam pemberantasan korupsi, segala hal yang diatur di situlah gitu diambil alih. Tidak pernah ada memang peristiwa polisi menyerah terus diserahkan ke KPK, tapi judulnya tetap pengambil alihan. Nah itu loh dalam usaha korupsi. Pernah memang ada Pak Amin Sunariadi waktu awal-awal jadi wakil ketua KPK menemukan sebuah data peristiwa korupsi yang itu terjadinya sebelum KPK terbentuk, menjadi tidak berwenang dong, diberikan kepada Kejaksaan Agung. Karena KPK tertulis di situ. Ketika menemukan suatu peristiwa korupsi, ada dua pilihannya. Ditangani sendiri atau diserahkan kepada penegak hukum lain. Boleh, KPK memang punya kewenangan ngambil alih, boleh, melimpahkan, boleh. Kan? Berarti hanya KPK yang boleh. Polisi nggak boleh. Gitu. Tapi pertanyaannya adalah apakah dengan konteks saat ini Mas, konteks secara institusi, secara politik, ini banyak perspektif untuk bisa melihat KPK hari ini. Menurut Anda tepat untuk mengalihkan atau KPK mengambil alih penyelidikan atau penyidikan kasus? Ya mohon maaf, ketika saya lapori aja mereka nggak ngapa-ngapain, no respon, itu satu. Kedua, ketika mereka diundang kepada konferensi persnya polisi dengan judul supervisi, sudah ditugasi oleh pimpinan, datang 2 deputi, ketika jumpa pers malah menghilang kok. Gimana saya berharap kepada KPK? Jadi kalau bicara hukum itu ada bicara kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Ini dibicara kemanfaatan mau tidak mau diberikan kejaksaan. Kenapa? Kalau tetap di polisi bisa saja nanti malah tidak P21. Karena terjadi rivalitas itu. Nah, tidak P21 kan berarti tahanan juga harus dilepas. Betul. Masa tahanannya harus dilepas. Bahwa dalil seperti Pak Febri katakan kemarin milik orang lain, ada segala macam bla bla bla, nanti kasih petunjuk terus-terusan namanya P19 mati istilahnya gitu. Ya enggak, kan meskipun ya bisa aja deh kita gugat pra peradilan supaya menerima karena sudah memenuhi syarat segala macam, tapi kan butuh effort gitu, butuh perjuangan. Nah, sekarang ketika Pak Presiden sudah mentitahkan ini untuk dipindahkan dan kejaksaan, mari kita kawal kita tuntut untuk menangani ini supaya mereka membuktikan mereka ini hanya oknum loh, gitu loh, bukan kelembagaan loh, malah mereka momentum untuk menyatakan dia hebat dan bersih. Ini momentum salah satu momentumnya dengan menangani ini dengan profesional, segera menyidik, segera menetapkan tersangka Pak Febri, ditahan, dibawa ke pengadilan. Karena kalau bicara bukti ini menurut saya sudah ajas bersalah lagi, bukan tidak praduga tidak bersalah. Kenapa? Ada barang bukti kayak begitu, bagaimana menjelaskan? Kalau titipan siapa? Mana ada orang berani menitipkan kayak begitu? Kalau dirampok orang gimana? Nah, kan gitu. Terus juga kalau ini asal usul orang kalau cara benar ya berarti diinvestasi. Bukan begitu. Kenapa harus dalam ya sekarang cash? Orang kaya yang menurut orang kaya Forbes Indonesia itu misalnya anggap aja Jarum Kudus gitu. Cek aja Pak Hartono di berangkasnya ada nggak 5 miliar di rumahnya? Pasti nggak ada. Karena kalau punya uang pasti diinvestasikan untuk bahkan fungsi sosial, untuk keagamaan atau apa, nggak ada cerita begitu gitu. Kalau ini ada uang sampai 650 miliar ada di satu rumah itu, ya itu berarti uang gelap. Nah, Pak Febri sebagai penegak hukum ketika dititipi barang ini kan malah justru curiga, ini barang dari mana?
kok malah dititipkan begini, jangan-jangan hasil pencucian uang, kalau perlu ditangkap, disidik, kan gitu, Ya, Jampitsus ya. Iya, Jampitsus gitu loh. Jadi ini saya kira Kejaksaan Agung kalau menutup perkara ini, dia akan selesai. Artinya rakyat pasti meminta dia dibubarkan, dicopot semua. Risiko itu. Dan nama yang kemudian sudah dibangun sekian lama, dan saya ikut nyumbang 0,0001% gitu, juga ikut malu kalau sampai Kejaksaan Agung menutup perkara ini. Karena ini momentum. Misalnya saya melaporkan kasus Jiwasraya, melaporkan minyak goreng langka dan mahal, akhirnya bisa diproses. Dengan data saya cukup diberitahu teman-teman, dan hasil mencuri di Riau itu DMO dan yang dijual ternyata sama. Berarti kan tidak pernah jual DMO ke dalam negeri. Sementara negara harus memberikan subsidi sampai 6 triliun untuk pedagang gorengan. Nah, itu kan gampang aja. Data-data itu ketika saya menyampaikan ke saya, gampang cara ngolahnya. Dan itu memang ditangkap oleh Kedung Bundar. Yang kebetulan memang Jampitsusnya adalah Pak Febri. Dan saya kadang-kadang memang mencandai gitu, Pak Febri itu adalah sumbu pendek otaknya. Karena cepet gitu. Tidak perlu kajian segala macam, cepet. Ya itu memang jasa beliau. Tapi ketika ini jadi ada masalah begini, beliau tidak bisa menjelaskan dengan gamblang. Pada waktu saat jumpa pers itu ngambang semua penjelasannya. Ya sudah, kalau saya harus mau tidak mau tega mengatakan, ya ini sapu kotor ya harus dibuang gitu aja. Maksud Anda dengan gamblang bahwa nggak mungkin dong dia sebagai Jampitsus sangat paham bagaimana unsur-unsur tindak pidana korupsi, tidak menjelaskan dari mana asal muasal uang. Hanya disebutkan bahwa ada yang punya uang itu. Nanti dijelaskan pada saat proses hukum aja misalnya. Loh, itu kesempatan terbesar dia kok untuk menjelaskan supaya masyarakat tidak bertanya-tanya, tidak ada pro kontra seperti sekarang ini. Itu kesempatan yang terbaik untuk menjelaskan. Wartawan akan dengan sabar menunggu 6 jam pun nggak apa-apa. Yakinlah kalau yang jumpa pers Pak Febri kemarin 6 jam masih ditunggui. Menjelaskan misalnya ini, dengan foto aja lah, dengan foto aja. Oh, yang ini duit ini dari ini, yang nitip ini, rangkaiannya ini. Oh, emas ini, emasnya tidak ada serinya juga. Tidak ada dari mana? Biasanya kalau ada pengadaian kan ada kode tertentu. Iya, kan? Dari UBS, dari Antam, dari apa kan ada gitu. Ini enggak ada, potensi diduga enggak ada. Makanya kemudian diuji keasliannya. Iya, jangan-jangan palsu kan gitu kan, sebelum diserahkan kepada. Ini kan menjawab keraguan masyarakat, nanti jangan-jangan ditukar barang buktinya. Itu udah muncul pertanyaan netizen. Iya, makanya polisi juga tidak ingin gegabah, maka diuji ke pegadaian. Dolarnya diuji ke CIA. Padahal itu kalau nanti ngomong wah ternyata uang palsu semua, gimana? Kan ini juga repot. Maka saya sebenarnya ini mumpung kesempatan baik ini, saya juga memohon kepada pemerintah Singapura untuk menyatakan uang 1.000 itu tidak berlaku. Karena hanya beredar di Indonesia uang $1.000 Singapura itu. Di sana nggak ada. Kalau toh Christian misalnya ke Singapura bawa uang itu belanja 100 itu, kan harus uang kembali 900. Dipelototin sama pedagangnya. Kamu siapa sampai bisa punya 1 lembar Leo marah juga, harus menggambar uang kembalian itu kan juga jengkel tuh. Banyak $900. Dia mungkin dari rumah hanya punya modal 600 untuk uang kembalian, tiba-tiba ada uang beberapa 1.000, padahal belanjanya cuma $100. Kan ya itu sudah 1,6 atau 1,4 1,4 juta misalnya kan gitu kan, butuh belanja apalah aksesoris HP atau apa kan gitu kan. Ini kan karena hanya beredar di Indonesia uang ini. Dan saya baru sadar belakangan, nilai uang 1.000 itu dihargai di money changer kita 14 juta. Kalau yang 1.000-an. Karena 14 ribuan kan? Iya, karena 1.000-an itu jadi 14 juta. Tapi kalau Anda menukar yang $100 kali 10, artinya 1.000, itu nilainya hanya 13.500.000. Jauh ya. Jadi kan aneh, kurang ajar bener ini kan. Ya karena ternyata bukan untuk transaksional, ya untuk uang gelap begini, untuk suap menyuap, untuk urusan ketika judi online, ketika dikumpulkan jadi uang begitu. Jadi gitu. money changer juga punya kepentingan untuk punya uang $1.000 itu. Karena kan jadi tipis, Mas. Dan sebagai Jampitsus dia kan harusnya cinta NKRI, Christian. Dengan cara apa? Ya udah kalau dititipkan jangan dolar lah, rupiah aja lah gitu kan. Cinta NKRI loh, gitu loh. Meskipun ironis sekali ya, itu uang suap, uang korupsi kita nggak tahu dari mana semua salah. Tapi koruptor itu ternyata tidak cinta NKRI. Ternyata apa? Karena dolar Amerika sama dolar Singapura. Karena jauh lebih sedikit sih masalah di bawah-bawah. Ya itu kan karena praktek lebih gampang disembunyikan. Tapi kan kalau memang dia cinta NKRI kan ya tetap rupiah lah.
Ini ini kita senyum-senyum, kita ketawa-ketawa bukannya karena kenapa-kenapa, karena ini miris sekali yang Anda katakan tadi bahwa Iya ini karena masyarakat sangat sudah ya saya itu Christian pasti kalau dilacak itu pasti banyak bercandanya kalau karena masyarakat sudah terlalu sumpek mengurusi begini. Kalau kita ajak bercanda kan mereka agak ya terus bahasa kita berusaha kita bumikan menjadi bahasa awam supaya memahami ini hukum rumit yang kita sederhanakan. Dan saya selalu berusaha menyelipkan candaan itu karena apa? Supaya masyarakat bisa gampang menerima oh beginilah gitu kan. Seperti ini tadi kalau kita serius pemerintah Singapura saya tuntut untuk menyatakan tidak berlaku kan gitu kan kalau berapi-api kan begitu kan. Tapi ya enggak lah gitu ya. Saya berharap dulu ada 10.000 dolar Singapura. Berarti itu kalau masih ada itu kan di akhir-akhir tahun 2004 dinyatakan tidak berlaku. Kalau masih berlaku berarti itu berapa? 160 juta. 140 sekarang yang juta lah. common itu $100 lah ya, yang biasa ya, $100 ya. Singapura Dan biasa dipakai. sebenarnya sekarang kan zaman digital gitu kan. Harusnya pemerintah Amerika juga mengatakan dolar yang ada di luar negeri nggak berlaku lagi. Kalau perlu pakai uang digital aja kan, misalnya gitu. Karena itu salah satu maksud saya memberantas korupsi dengan cara itu. Kasihan tuh para koruptor semua sudah nyimpen uang dalam bentuk cash ya kalau memang benar-benar. Oh ya mau nggak mau kan harus nukar ke Singapura, kena potongan 10%, biar matilah dulu kan gitu kan gitu kan harus dibelikan asuransi atau dibelikan deposito di sana kan kira-kira kan gitu kan. Harus belanja intinya. Ketika membawa ke sana ketahuan di bandara, ini uang apa? Maksud saya gitu loh. Jadi sama dengan saya membuat keruh air supaya ikannya keluar. Gitu. Ini maksud saya cara-cara memberantas korupsi yang sudah tidak dengan terminologi apapun sudah nggak bisa. Dengan metode apapun nggak bisa. Dengan pengawasan apapun nggak bisa. Ya hal yang remeh-temeh gini bisa jadi malah lebih sehingga nanti undang-undang perampasan aset itu misalnya kalau kemudian pembatasan uang yang boleh diambil 100 juta. Uang cash ya, uang uang cash dan harus jelas untuk apa gaji karyawan segala macam. Kalau karyawan pun sudah di digital sudah tidak boleh lagi. Misalnya gitu loh. Jadi ini harus ada sesuatu itu bahwa nanti suapnya emas ya. Emas kan sekarang juga sudah mulai deteksi ya karena ada barcode-nya ada apa segala macam. Antam juga sudah mulai kita benahi Pegadaian ya gitu loh. Hanya pemberantasan korupsi tidak murni penegakan hukum tapi juga pencegahan. Nah, momentum ini juga kita pencegahan. Penegak hukum ya jangan main-main loh ya. Nanti suatu saat jangan dikira suatu saat kamu tidak akan kebongkar, kan kira-kira gitu. Meskipun suatu saat kamu merasa tidak akan terbongkar, meskipun saya katakan tadi bahwa dari awal kasus ini kemudian gampang sekali dipelintir bahwa ini ada Pak Febri Adriansyah ini adalah juga korban karena banyak juga Mas cocok logi. Sekali lagi saya kasih disclaimer cocok logi karena tidak bisa kita buktikan secara gamblang bahwa ini juga selain rivalitas antara Polri dan juga Kejaksaan, ada juga yang mengatakan bahwa ini adalah rivalitas soal calon Jaksa Agung. Ada rumor bahwa sekali lagi rumor bahwa sebenarnya Pak Febri Adriansyah sudah disetujui oleh Pak Prabowo sendiri untuk menjadi Jaksa Agung, tapi kemudian ada yang bermanuver untuk menggagalkan Pak Febri Adriansyah untuk menjadi Jaksa Agung dan cara atau manuver yang digunakan adalah kasus ini. Anda juga mendengar rumor itu? Iya mendengar aja, tapi rasanya kok menghina Pak Presiden gitu rasanya gitu. Karena kalau ini memang sudah menginginkan itu, apa Pak Presiden tidak punya bukan saya balik ini. Pak Presiden kan punya mata telinga, punya intelijen segala macam. Dan kemudian proses ini apa kemudian tidak dilaporkan Kapolri kepada Presiden atau kemudian segala macam gitu kan. Kalau memang mau dilindungi aja sudah kemarin-marin. Kan gitu. Buktinya kan enggak juga. Tetap boleh dilanjutkan bahkan suruh memindahkan ke Kejaksaan Agung supaya beban polisi dianggap rivalitas sudah selesai berhenti di situ. Dan itu ini justru Pak Presiden, makanya saya ketika Pak Presiden mengambil alih perkara ini diserahkan Jaksa Agung, saya langsung pagi-pagi menyatakan terima kasih Pak Presiden karena beliau mengorkestrasi ini supaya tidak terjadi kegaduhan-kegaduhan tidak perlu, kembali ke ranah hukum. Satu-satunya cara yang paling bagus untuk tetap menjadi ranah hukum dipindahkan ke Kejaksaan. Meskipun itu tidak ada di KUHAP gitu ya? Tidak apa-apa, tapi kan kalau diadministrasi dengan benar oleh Kejaksaan nanti kan ya selesai juga perkara. Bahwa nanti misalnya gerombolan saya gugat pra-peradilan tidak sahnya pengalihan ini, pemindahan ini dengan penghentian penyidikan tidak sah karena alasan penghentian penyidikan itu tidak cukup bukti perdata atau istilahnya bukan pidana atau demi hukum. Demi hukum itu adalah mati.
daluarsa atau nebis in idem misalnya gitu. Nah ini enggak, ya bisa aja dikabulkan. Tapi kan tetap akhirnya Kejaksaan Agung tetap bisa mulai dari menerbitkan sprindik. Dari lidik ke sidik juga bisa dimulai. Ya bisa ya begitulah, langsung sprindik juga boleh, udah selesai kok barangnya udah ada, langsung sprindik boleh, tidak ada larangan di situ. Yang penting ketika menetapkan tersangka harus diperiksa dulu sebagai saksi. Dipanggil 2 kali enggak hadir juga enggak apa-apa, langsung tersangka. Kan sudah diberi hak kesempatan untuk membela diri, tapi enggak ya sudah kan gitu. Paling enggak dipanggil 2 kali. Nah, kejaksaan saya yakin tidak akan ceroboh dan akan dipenuhi semua itu, dan akan pertaruhan nama baiknya lembaga kejaksaan pasti akan dibawa ke pengadilan. Karena saya pun juga bagian dari yang menyumbang untuk membangun Kejaksaan Agung itu, termasuk Gedung Bundar itu, ya malu juga loh terus terang aja. Kalau memang Pak Febri pengen jadi jaksa agung ya jangan bikin lubang dong. Jangan bikin Anda kotor begini gitu loh. Bahasa kotor yaitu menerima titipan aja bagi saya udah kotor. Harusnya menolak gitu. Tiba-tiba kan Boyamin dititipi uang 100 miliar itu, saya pasti juga nggak mau. Gitu loh, karena bisa dituduh macam-macam. Ini hasil judi online, jangan-jangan jebakan untuk saya. Itu bicaranya, jangankan 100 miliar, 10 miliar aja bisa aja jebakan untuk saya. Ternyata itu uang hasil judi online, dan saya penadahnya, menyimpannya. Pasal 55 ayat 1 huruf 1 KUHP lama turut serta di situ kan gitu, paling tidak membantu kejahatan kan begitu mestinya gitu loh. Jadi ini mestinya kalau memang beliau berkeinginan jadi jaksa agung yang legend, sebenarnya Jampitsus ya paling legend loh ya. Nah, untuk jadi jaksa agung legend ya jangan begini-begini, harus bahkan bahasanya tidak usah bicara kejahatan lah ya, bicara takut di batin orang. Nanti dicurigai gitu kan sudah harus dibersihkan itu. Ketika apa alasan logis atau penjelasan yang rasional bahwa kemudian di rumahnya ada ratusan miliar dolar lagi gitu, sekali lagi saya ulangi dolar lagi gitu kan, tidak cinta air ngarir dan emas batangan. Apa rasionalitas yang bisa diberikan kepada masyarakat secara bahwa kenapa dia bersedia dititipi, itu aja kan sudah kotor bahasa saya. Ini menurut Anda yang membantah narasi bahwa ini jangan-jangan karena Pak Febri ini banyak musuhnya, kasus-kasus besar, Tom Lembong yang sedang yang lekat diingatan kami gitu ya, Tom Lembong, Mas Nadiem Makarim, belum lagi Asabri, Jiwasraya dan lain-lain. Jadi banyak sekali musuhnya, jadi banyak sekali yang mau Pak Febri tidak menjadi jaksa agung, dan kasus ini muncul. Itu tidak masuk akal menurut Anda, atau tidak bisa menghapuskan dugaan tindak pidana yang saat ini? Kalau sepanjang tidak ketemu barang bukti itu oke lah. Saya pun juga akan pasti membela Pak Febri. Ini adalah serangan gitu. Karena saya juga pernah kenal, tapi memang sejak saya lapor akhir 2024 itu memang kemudian tidak mau ketemu lagi udah gitu kan. Dan itu posisinya saya sudah sebenarnya mengingatkan. Tanda kutip loh ya. Kalau dia itu memahami bahwa mengingatkan, udah jangan lagi, udah tutup buku, selesai dan berusaha membuat prestasi. Kan kira-kira gitu. Saya sampai berpikir, ini uang sebanyak itu jangan-jangan pengen nyalon presiden gitu 2029. Kalau boleh cocokologi. Hampir 1 triliun loh, 700-an ya. Ya. Kalau ini setahun aja dapat 100 miliar lebih gitu, kalau kita hitung 600 kan berarti 5 tahun 100 miliar. Kalau nanti ini 4 tahun lagi berarti bisa 1 triliun loh. Kan bisa untuk nyalon presiden itu. Nyalon wakil presiden atau apa kan gitu berpikir. Jadi sekali lagi kita kembalikan ke ranah hukum. Ini bahwa murni penindakan hukum, bahwa melibatkan orang banyak polisi. DPR dulu ketika ditangkap juga begitu kan, oleh KPK kena OTT, ini politik karena serangan dari kekuasaan terhadap oposisi, atau oposisi pengen menjatuhkan kekuasaan segala macam, kan selalu begitu juga. Tapi yang penting ada nggak alat buktinya, ada nggak barang buktinya, ada nggak faktanya, ada unsurnya nggak. Dan kemudian seperti itu tadi, ini adalah orang-orang yang mencatut nama Febri, ya bisa aja begitu, kita lihat nanti. Polisi apakah segagah itu dari sisi dia dapat izin penggeledahan diurus, kalau tidak salah itu informasi yang terima hari Senin, terus keluarlah hari Selasa sore, maka Rabu dilakukan penggeledahan. Apa ketua pengadilan itu seceroboh itu juga, kalau tidak ada narasi yang dijelaskan begini-begini dia akan memberikan izin penggeledahan. Bisa aja, hakim selama ini pernah ditangkapi oleh Kejaksaan Agung terus sekarang balas dendam, apa begitu? Terlalu sebegitu bobrokkah kita? Memang meskipun ya kita prihatin, tapi apakah sebobrok itu kemudian saling? Tapi di Hong Kong dulu kalau boleh menyampaikan itu, sampai level tertentu, saking korupsinya sudah parah, seseorang sakit aja datang ke rumah sakit, sudah ada obat di dalam suntikan, itu tidak akan disuntikkan kepada pasien kalau tidak ada uang sogokan pada perawat. Sampai level itu kalau
Hong Kong. Saking levelnya itu sampai di dalam polisi aja, polisi angkatan, polisi pol air kalau istilah kita, polisi laut, polisi yang reserse, polisi apa lalu lintas segala macam berkelahi sendiri. Kemudian ada KPK, kemudian memberes semua sehingga menjadi negara bersih itu. Dan saya kemarin istilahnya saya harus menyatakan itu, kita harus malu pada Iwan Fals karena pernah menyanyikan lagu Ethiopia yang kelaparan. Kenapa? Saya sempat kemarin ke Amerika Selatan, transit di Addis Ababa, negaranya makmur, karena 10 tahun terakhir dipimpin pemimpin yang amanah dan anti korupsi. Sehingga kita malu. Sekarang Ethiopia sudah pendapatan rata-rata bisa jadi sudah di atas Indonesia. Uangnya aja sudah di atas Indonesia. Karena mereka 10 tahun terakhir ini dipimpin oleh pemimpin yang amanah. Jadi benar-benar bersih-bersih. Ya, Amerika Selatan, Chile, Kolombia, Peru yang saya datangi sudah kelihatan arah kemajuannya karena pemimpinnya kemudian amanah-amanah. Kalau kita, ya saya berharap betul pada Pak Prabowo untuk melakukan amanah dengan cara memberesi ini. Kalau ini proses hukum aja. Justru kalau nanti di depan ring ya berarti politik, persaingan segala macam. Gitu. Dan ini mengajari masyarakat untuk tidak paham hukum yang harus sebenarnya untuk keadilan itu seperti apa. Dan lagi-lagi kepercayaan masyarakat terhadap hukum juga atau sistem peradilan kita makin anjlok. Mas Boyamin, thank you. Saya tahu Anda pasti akan terus mengawal kasus ini karena Mas Boyamin warawiri sekarang di sejumlah media untuk bisa memberikan perspektif dengan bahasa yang sederhana tadi. Semoga juga penonton kita bisa paham Mas sehingga sama-sama bisa menggugah kesadaran dan perhatian kita bersama untuk benar-benar memastikan bahwa ini adalah murni kasus hukum yang bisa menjadi momentum untuk bersih-bersih Kejaksaan Agung dan juga lembaga penegak hukum lain. Ya, karena polisi pun juga nanti harus dibersihkan kan gitu kan. Thank you Mas. Kenapa? Ya kan nanti polisi juga harus dibersihkan. Kan masyarakat kehilangan kambing biayanya sapi. Ya, kan gitu. Ya itu juga harus dibersihkan. Polisi juga harus membersihkan dirinya gitu. Jangan kemudian saya kesannya mengajar kejaksaan juga tidak meminta kepolisian. Nanti orang masyarakat wah ini Boyamin ternyata bela polisi. Polri nih kayaknya. Ya, kan ya harus diproses juga bahwa isu yang harus ingat Pak Firly Bahuri sudah diproses oleh Polda juga. Sampai sekarang belum. Nah, jangan sampai kemudian wah polisi kejam terhadap jaksa terhadap dirinya enggak. Mumpung ini sekarang sudah dilimpahkan jaksa, sekarang tuntaskan Pak Firly. Saya ingatkan itu. Gitu. Karena kalau ini sudah kita gugat pra peradilan ketiga loh, saya. Yang kasusnya Pak Firly. Juga. Ya masih kemarin akhirnya diterbitkan sprindik baru karena kemarin ternyata karena ada TPPU-nya baru melakukan pelacakan ke BPN daerah selatan Sukabumi sama di Depok atau Bogor begitu dari dokumen yang disampaikan oleh polisi ketika saya gugat pra peradilan. Jadi saya adil aja, KPK saya gugat, polisi saya gugat, jaksa saya gugat. Kita jangan tantangan lagi ya. Terima kasih. Semoga ini jadi momentum bersih-bersih semua lembaga penegak hukum ya. Thank you ya Mas Boyamin. Masih ini boleh diminum kan? Boleh dong. Nah, Thank you. Thank you.